Halo teman-teman, terima kasih sudah mengklik video ini. Jumpa lagi di channel saya Mam Kitin untuk postingan budgeting di bulan Maret 2025. Teman-teman apa kabar? Semoga kabar baik ya. Teman-teman yang menjalankan puasa, saya ucapkan selamat menjalankan puasa. Semoga semuanya dilancarkan ya teman-teman. Oke, kali ini postingan saya ini adalah untuk menyusun anggaran atau budgeting di bulan ini ya teman-teman, setelah postingan saya yang terakhir untuk evaluasi di bulan Februari. Nah, ini saya sudah menyusun untuk anggaran ataupun budgeting rumah tangga di bulan Maret 2025. Semua rinciannya sudah saya catat sampai ke sinking fund atau tabungan di bulan Maret 2025 ya teman-teman. Ini saya tambahkan sedikit stiker yang merupakan sisa-sisa stiker dari anak saya teman-teman, daripada mubazir tidak terpakai, jadi saya gunakan untuk menambah hiasan catatan ini. Nah teman-teman, di sini kotak-kotaknya sudah saya isi semua, dari kotak tabungan, giving, kemudian untuk biaya hidup yang terbagi dua, baik secara debit rekening maupun untuk secara tunai yang tersimpan di dalam dompet pintar. Saya mulai ya teman-teman untuk mengisi kolom saving ataupun tabungan bulan ini. Untuk dana darurat saya naikkan menjadi 2 juta ya teman-teman. Ada tambahan dana yang bisa saya alihkan karena saya berusaha untuk mengejar supaya emergency fund ini bisa selesai sebelum akhir tahun ini. Nah, kemudian untuk sinking fund 400.000 di bulan ini. Selanjutnya untuk dana pendidikan anak pertama dan kedua itu masing-masing besarnya 500.000. Untuk giving ini ada 3 kategori ya teman-teman, yaitu yang sifatnya untuk orang tua, gereja, dan juga untuk sumbangan. Itu saya skip nominalnya, tapi saya setiap bulan selalu anggarkan. Nah teman-teman, kemudian untuk anggaran biaya kehidupan atau kebutuhan sehari-hari, di sini ada secara debit rekening dari biaya sekolah, les, listrik, wifi, dan pembelanjaan ataupun penggunaan transportasi melalui Grab ya, itu mendebet saldo OVO, kemudian pembelanjaan marketplace seperti Shopee. Ini saya anggarkan keduanya 200.000. Oke, selanjutnya ini saya coba total ya teman-teman, masing-masing di kotaknya seperti yang teman lihat, supaya durasinya tidak terlalu panjang. Jadi ini saya usahakan seminimal mungkin, demikian. Nah selanjutnya saya sudah mulai mengisi untuk kategori biaya sehari-hari untuk secara tunai atau yang saya simpan di dompet pintar. Demikianlah teman-teman cara saya untuk membagi-bagi keuangan di sepanjang bulan ini ya, supaya lebih teratur sesuai dengan posnya masing-masing. Ini dari biaya mingguan, bulanan, jajan, kemudian biaya beli makan di luar ataupun retribusi, sampah, arisan, biaya transportasi, biaya lain-lain, keperluan sekolah seperti yang tercantum, tidak jauh berbeda dengan anggaran di bulan-bulan sebelumnya. Oke, ini sembari saya total-totalkan ya teman-teman, untuk bisa saya sisihkan nominalnya. Oh ya teman-teman, mohon maaf jika suara saya terganggu. Ini ketika saya coba dubbing di tempat saya di Medan ini sedang hujan deras. Bagaimana di kota teman-teman? Kalau kita lihat berita ada yang banjir, semoga teman-teman baik-baik saja di sana ya, aman dari daerah banjir. Kalaupun terkena banjir, semoga cepat surut ya teman-teman ya. Oke, kemudian ini saya lanjutkan teman-teman untuk sinking fund yang tadi 400.000 ini saya bagi di 8 kategori, dimana khusus kategori dana tak terduga sebesar 40.000 ini saya gunakan tambahan dari sisa anggaran di bulan lalu yang tidak saya gunakan. Nanti saya jelaskan ya teman-teman. Oke, setelah saya tuliskan masing-masing jumlah nominalnya, ini dananya secara fisik sudah saya tarik ya untuk mengisi dana di dompet pintar ini, yang totalnya 3.330.000 teman-teman. Oke, kemudian ini dompetnya yang sudah kosong ini akan kembali kita isi satu persatu ya teman-teman. Dimulai dari biaya mingguan pertama, kedua, ketiga,
itu masing-masing 300.000. Sedangkan biaya mingguan keempat 250.000. Karena bulan Maret ada 31 hari, jadi saya bagi minggu pertama itu 8 hari, kedua dan ketiga juga 8 hari, sedangkan minggu keempat itu 7 hari. Jadi saya kurangi sedikit untuk minggu keempat. Selanjutnya untuk belanja bulanan tetap seperti bulan lalu di 600.000 ya. Ini pun sudah sehemat mungkin ya, karena biaya beli beras di sana semua, bahkan juga beli susu anak-anak ya, saya pas-paskan dari sini teman-teman. Kemudian untuk jajan ini juga 300.000 ini juga sebenarnya cukup ngepas banget, kadang ditambah oleh suami ya, kalau anak-anak pesan papanya pulang kantor beli sesuatu, itu papanya pakai uang pegangan yang ada di dia. Oke teman-teman, kemudian dari buy food, eating out ini juga sama seperti bulan lalu. Saya juga akan berusaha sehemat mungkin dengan masak sendiri ya teman-teman. Jadi sangat meminimalkan untuk makan-makan di luar, karena melihat situasi sekarang yang semakin tidak menentu, kita harus pintar-pintar ya teman-teman untuk menyelamatkan keuangan. Itu pun kita harus berusaha membagi supaya keluarga juga terjaga nutrisinya, sehingga kita usahakan tidak sampai sakit. Kemudian untuk sampah tetap, untuk gas, air mineral galon juga tetap. Kemudian arisan saya turunkan menjadi 50.000, itu cukup ya. Kemudian untuk keperluan sekolah, jaga-jaga untuk beli bahan yang dibutuhkan sekolah 50.000 saja. Kemudian untuk pembayaran transportasi secara tunai itu 300.000 ya teman-teman, sama seperti di bulan lalu. Kemudian parkir dan ongkir turun sedikit, ini saya anggarkan 25.000. Selanjutnya biaya lain-lain yang tidak ada di postingan ini saya anggarkan 100.000 sebagai dana jaga-jaga. Oke, ini pengisian dompet pintar selesai ya teman-teman. Selanjutnya saya akan isi untuk kotak saving, di mana saya dahulukan dulu pengisian emergency fund dan dana pendidikan, karena kategori ini tidak saya tarik tunai karena nominalnya lumayan, jadi saya langsung transfer ke rekening yang terpisah ya teman-teman. Saya cuman menandai di tracker ini setiap bulannya. Khusus untuk emergency fund ini saya naikkan anggarannya di bulan ini, yang biasanya 1 juta menjadi 2 juta. Ada dana yang selama ini terpakai untuk kategori yang lain, bisa saya alihkan mulai bulan ini teman-teman. Semoga tidak ada lagi yang mengganggu ya, karena saya sedang berusaha untuk mengejar penuhnya emergency fund ini teman-teman. Ada 25 buah anggur yang harusnya dan sebelum akhir tahun ini teman-teman. Jadi saya juga masih mempertimbangkan untuk menambah lagi dari dana yang lain. Mudah-mudahan masih bisa. Kalaupun nanti saya berhasil, nanti saya akan posting. Nah teman-teman, untuk dana pendidikan juga saya tidak tarik tunai ya, saya juga langsung mentransfer ke rekening yang terpisah dari rekening utama, khusus untuk anak-anak ini. Apalagi di tahun ini ada daftar ulang, dan biasa kalau di bulan Juni Juli itu kan biaya kenaikan kelas ataupun mendaftar ke sekolah baru atau bagaimana, kita harus menyediakan dananya sejak awal ya teman-teman ya, semaksimal mungkin supaya nanti tidak kelabakan. Oke, ini saya sudah isi untuk keduanya. Kemudian saving yang terakhir adalah untuk sinking fund. Nah ini yang saya tarik tunai teman-teman, nominalnya 400.000. Saya bagi di 8 kategori, yang nantinya 4 kategori di binder biru, 4 kategori di binder pink. Nah yang 400.000 sudah saya tarik uangnya, khusus seperti yang saya bilang tadi, dana tak terduga sebesar 40.000. Ini uangnya saya ambil dari sisa budgeting Februari yang saya evaluasi kemarin. Ada 46.000 yang belum digunakan ya, sedangkan 1.100.000-nya sudah masuk kemarin memenuhkan amplop challenge 100. Nah dari 46.000, 40 saya pakai untuk sinking fund dana tak terduga di bulan ini teman-teman. Oke, ini saya mulai dari binder biru. Ada 4 kategori di sini. Yang pertama adalah kategori kesehatan atau health. Ini saya sisihkan sinking fundnya 50.000 di bulan ini ya. Ini saya tambahkan dulu uang fisiknya, kemudian setelah saya tambahkan, saya isikan trackernya di kolom deposit sebesar 50.000. Selanjutnya
saya totalkan saldonya, kemudian saya cocokkan dengan nominal yang sudah ada di dalam binder ini supaya mencegah tidak ada selisih ya teman-teman. Oke, kalau sudah pas saya kembalikan lagi tracker dan uangnya ke dalam bindernya. Selanjutnya di kategori kedua untuk sinking fund liburan atau holiday, ini saya sisihkan juga sebesar 50.000. Ini saya isi berlahan-lahan aja ya teman-teman. Oke, ini 50.000 biasanya kalau holiday ini saya gunakan ketika bepergian mungkin agak jauh ya dari rumah gitu. Kalau yang jarak dekat masih bisa diakalin dari dana eating out, tapi yang sifatnya agak jauh mungkin ini yang saya gunakan ya teman-teman. Jadi ini saya kumpul-kumpul dulu supaya nominalnya agak lumayan. Oke, ini nominalnya sudah saya cocokin, sudah sesuai ya. Kemudian untuk kolom Nataru ataupun Natal dan Tahun Baru, ini di bulan ini saya tambahkan 100.000 teman-teman. Ini juga saya usahakan kejar karena sebenarnya ini juga butuh dana yang sangat banyak kalau bagi kami yang Kristiani nanti di bulan Desember. Jadi ini saya tambahkan dulu 100.000, kemudian saya updatekan trackernya di kolom deposit sebesar 100.000 teman-teman. Jadi bulan ini sudah terkumpul 400.000 ya. Mudah-mudahan bulan depan masih bisa bertambah lagi di 100.000 paling tidak. Ini saya gunakan untuk membackup pengeluaran di Natal dan Tahun Baru sehingga tidak mengganggu THR ya teman-teman. Itu makanya tadi di dana darurat atau emergency fund saya sempat singgung tadi ingin menambah dari pendapatan yang berbeda. Itu karena ada sisa dari THR Natal kemarin yang masih parkir di rekening. Kemungkinan akan saya masukkan ke emergency fund. Berhubung karena kesibukan ya teman-teman, meskipun hanya berumah tangga tapi rasanya sibuk aja tiap hari teman-teman. Jadi saya untuk memposting video-video ini benar-benar penuh perjuangan menyisihkan waktu ya teman-teman. Ini saja mungkin sudah tanggal berapa gitu, saya buatnya tanggal berapa, editnya tanggal berapa, postingnya tanggal berapa. Saya mohon maaf buat teman-teman yang sudah subscribe ya. Terkadang saya kurang konsisten untuk upload video. Semoga kedepannya ada perubahan ya teman-teman. Kemudian ini sinking fund kategori yang di binder pink. Ini ada dari bahan bakar minyak 50.000, saya tambahkan di bulan ini. Oke, kemudian saya update lagi trackernya di kolom deposit 50.000. Ini juga sangat berguna ya ketika harus mengisi bensin terutama mobil. Jadi bulan ini sudah terkumpul 350.000. Kemudian selanjutnya di binder pink ini kategori yang kedua adalah kategori ulang tahun ataupun birthday. Saya tambahkan 50.000. Ini saldonya kemarin terkuras karena dari 4 anggota keluarga ada 3 yang berulang tahun di Desember dan Januari sekaligus. Jadi hampir habis teman-teman. Nyisa 150.000. Jadi dengan tambahnya 50.000 bulan ini saldonya menjadi 200.000. Selanjutnya untuk tak terduga nambah 40.000 ya. Ini juga dananya cukup banyak saya pergunakan ya teman-teman. Ini biasa saya gunakan jikalau dari budget utama tidak bisa lagi membackup untuk biaya pengeluaran yang di luar dugaan. Jadi biasa saya ambil dari sini. Demikian. Oke, ini sudah saya hitung lagi nominalnya sudah sesuai. Saya kembalikan tracker dan uangnya kembali. Kemudian nah ini yang terakhir kategori manjabui, itu bahasa Batak ya teman-teman, bahasa Toba. Artinya persiapan tuan rumah untuk menjamu tamu ketika ada acara di rumah kita seperti arisan, ibadah. Nah kita kan harus menyiapkan makanan ya terutama, jadi butuh dana yang cukup besar. Jadi saya usahakan nabungnya sedikit demi sedikit teman-teman. Ini saya sudah kumpulkan 400.000. Ini masih kurang ya, kalau sekali menjamu tamu itu bisa habis hampir sekitar 800.000 gitu teman-teman. Oke, ini binder pink selesai. Dengan demikian update sinking fund juga selesai dan budgeting Maret saya juga sampai di sini. Terima kasih teman-teman sudah mendukung channel saya dan menemani saya di setiap postingan saya. Saya doakan kita semua selalu sehat dan sampai jumpa lagi di postingan berikutnya teman-teman.
Bye bye dan terima kasih.